Halo teman-teman otomotif, jumpa lagi dengan saya Novan Patria. Di video kali ini saya mau membahas tiga kabel yang ada di depan saya ini. Ini kabel busi kijang ya, kabel busi kijang semua. Tapi yang ini kabel busi atau kabel coil untuk universal mobil ya. Intinya semua mobil bisa. Dan saya juga mau launching, ini adalah produk A2, A23 Engineering yang terbaru yang selama ini udah vakum banget lama sampai banyak banget yang tanya, Mas kabel coilnya ada lagi kapan? Dibikin lagi kapan ya? Ini jawabannya kenapa saya bikinnya lama, karena perlu banget riset dan ini ketemu kabel coil yang bener-bener cocok buat mobil. Dan ini tampilannya juga racing banget ya, racing look, warnanya biru, eh, ketebalannya 8,8 mm seperti itu. Dan kelebihan dari yang baru ini kabel coil rakitan A23 Engineering ini, kabel coilnya itu bukan single core. Single core itu apa ya? Buat yang bertanya-tanya single core itu bagaimana? Oke, tonton videonya sampai selesai dulu. Oke, langsung saja ya dilanjut. Tadi kan mau ngebahas yang namanya perbedaan antara twin core dan single core ya. Intinya kalau yang masih single core itu bisa dikatakan masih ikutnya itu kategorinya kabel busi yang standar atau belum ikutnya itu racing. Ya mungkin ada yang single core tapi hambatannya itu kecil, itu bisa dikatakan racing, tapi jarang banget yang namanya single core tapi hambatannya kecil. Kebanyakan kalau yang hambatannya kecil itu untuk isian kabelnya itu twin core. Jadi maksudnya single core dan twin core nih ya, saya kasih lihat dulu. Jadi kalau yang single core ini saya contohkan, saya ambilkan dari yang kabel busi standar kijang. Ini mereknya Seiwa. Nih ya, Seiwa made in-nya Jepang. Ini asli. Kalau yang ada gininya, buat teman-teman beli kabel busi, cari yang asli. Kalau yang asli pasti gini, ada merek dan made in-nya negaranya. Tapi kalau yang aftermarket itu jarang yang namanya eh, mengikut namakan itu ya, merek yang dia pasang di kardus atau di kemasannya disamakan dengan yang ada di kabel businya. Biasanya di kabel businya tetap polos ya, kayak gitu. Ya nanti saya kasih lihat untuk yang aftermarket yang polos. Ya ini salah satunya yang ada di depan saya ini. Jadi saya balik lagi untuk membahas yang antara twin core dan single core. Yang maksudnya single core itu buat teman-teman, ini kan kabel busi bisa karetnya itu dimundur majukan kayak gini. Ini kalau yang mager atau mau males ini ya, males ngebongkar ininya, kuningannya ya bisa diundurkan aja kayak gini, otomatis nanti kelihatan. Jadi kalau yang ini bawaan atau aslinya atau standarnya kabel busi yang belum racing ya bisa kelihatan ya, tapi kalau di kamera mungkin nggak kelihatan. Caranya gampang banget, dilepas saja karetnya, dimundurin dikit, di sini dilihat di sini di dalamnya. Ini kalau cuma satu kabel di sininya tuh kelihatan. Kalau satu kabel itu biasanya single core. Single core itu isian kabelnya itu satu, tidak bercabang kayak gitu. Jadi intinya kalau yang isi satu itu kebanyakan standar. Beda dengan yang twin core. Twin core itu yang ini custom bikinan A23 Engineering. Yang ini masih baru. Ini yang saya masukin foto yang di video ini masih baru. Saya punya yang udah saya belek-belek atau saya buka-buka. Nih, buat teman-teman yang mau pembuktian. Ini sama. Ini sama, nggak ada mereknya. Cuma keterangannya gini, twin core. Ini udah saya belek, saya buka isiannya biar kelihatan. Di sini itu ujungnya itu ada ini, ada cabangnya tuh. Ini satu yang sini, dua yang sini. Ini bercabang. Jadi dalam satu kabel ini isiannya tuh dua jalur. Ya ini berfungsi semua, makanya pengapiannya jadi lebih besar.
Dan hambatannya pun biasanya kalau yang twin core sampai dengan tri-core, jadi itu tri-core itu ada yang sampai isinya itu 3. Cuma yang 3 itu susah banget dicari, apalagi kalau dibikin bakal gede banget. Ini aja yang twin core ukurannya udah 8,8 mili. Ini yang produk terbaru dari A23 Engineering. Nggak ada mereknya ini. Tuh sama. Jadi ini yang udah saya bongkar, yang ini yang belum, masih baru. Jadi ini itu saya jualnya kalau yang minat, jualnya itu ketengan. Ini jualnya itu kayak gini. Cuma satu aja gini. Satuan. Ini harga satuannya berapa sih, Mas? Itu harga satuannya cuma 30.000. Cuma kalau yang kayak gini itu belum saya kasih ini karet. Kalau yang mau minta karetnya lengkap harganya beda. Apalagi kalau udah minta dirakitin sekalian, bisa pesen, bisa yang udah dirakitin sekalian biar tinggal pasang tuh kayak yang gini, yang standarnya bisa, cuma harganya beda. Itu harganya nanti beda sendiri. Kalau yang masih mau beli ketengan kayak gini satuan, mau dijadikan kabel coil aja bisa, mau dijadikan kabel busi bisa. Tapi kalau kabel busi kan totalnya kalau mobil paling enggak itu ya sekitar 3 silinder sampai 4 sampai 6 ya, 6 silinder. Belinya satu buat busi satu ya otomatis larinya nanti bisa loncat-loncat karena pengapiannya besar. Satu kan paling tidak harusnya imbang ya, 4 busi berarti harusnya racing semua atau enggak standar semua gitu. Kalau yang ini di depan saya ini yang Ikar ya, ini ikutnya katanya sih kabel busi racing. Buat teman-teman yang mau cari kabel busi racing merek Ikar, banyak di toko-toko online. Harganya sih murah kalau dibandingkan dengan kabel busi yang lain yang udah jadi, yang racing kayak Blue Fire, Blue Thunder. Itu harganya sekitar, kalau yang Blue Fire Blue Thunder kan itu harganya sekitar 400 ribuan ya. Kalau ini murah banget bro, cuma sekitar 200 ribuan lah, separuhnya sendiri kayak gitu. Ini kalau saya bongkar, ini udah saya bongkar satu, katanya sih racing tapi ternyata masih single core ya. Memang untuk ketebalannya di sini terteranya 8 mm, katanya mereknya Ikar tapi di sini nggak ada mereknya. Kalau ini yang custom punya saya A23 Engineering, namanya juga rakitan ya, enggak saya kasih merek. Kalau teman-teman mau pesen di saya bisa nanti dipasang merek sendiri, dicap sendiri ya terserah. Yang penting saya jual harga 30.000 untuk satuannya. Jadi satuan itu satu keteng kayak gini. Kayak gitu. Jadi saya nggak ngasih merek apa-apa di situ. Intinya ini rakitan punya saya. Intinya kayak gitu. Kalau ini rakitan Ikar, katanya si Ikar, dan udah kasih kemasan kardus kayak gitu, kardusnya bagus, tapi kabel busnya nggak dicap merek ya. Ini bisa dibajak ini gini ya, intinya seperti itu ya. Untuk review dari ininya secara fisik. Kemudian untuk review hambatan, nah ini biasanya teman-teman kalau yang beli kabel busi tanya tuh, yang paling utama kabel busi itu hambatannya berapa sih. Kalau yang standar ya umum, sewa itu umum, ukuran kabel busi sewa untuk kijang ya sama semua. Tapi kalau racing aftermarket udah beda semua. Kalau udah mereknya udah beda-beda, otomatis hambatannya pun beda-beda. Mau diuji coba ininya hambatannya, ini udah saya siapin nih yang namanya multitester. Ini uji coba gini bukan bermaksud saya mau menjatuhkan merek. Jadi saya uji coba dulu dari yang standar, jadi teman-teman bisa membandingkan sendiri ya. Dari yang ini sebelah kiri dulu, terus yang tengah yang merek Ikar yang katanya racing, kemudian sama yang ini nih yang nggak karuan, nggak tahu ini mereknya, katanya A23 Engineering tapi mereknya nggak ada. Ini namanya rakitan saya tuh, ini ya yang ini yang warnanya biru terus nggak ada karet-karetnya ini ya. Kalau yang ini karetnya ini saya ambil dari yang Ikar, jadi yang ini saya ambil satu nih, saya ambil satu buat uji coba masuk atau enggak kayak gitu, iseng-iseng aja. Intinya seperti itu ya. Intinya ini mau saya uji coba untuk hambatannya.
yang paling kecil yang mana, karena kabel busi semakin kecil hambatannya itu semakin bagus. Oke, oke. Saya urutkan dulu dari yang sebelah kiri. Ini ya, untuk yang sebelah kiri, ini multitesternya saya setel ke ini 200k ohm. Jadi ini ukurannya sekitar 200.000 ohm. Ya ini cukup gede. Saya bikin kayak gitu. Kemudian ini saya sini ya, taruh sini aja. Tuh. Ini yang satu saya jepitkan ke ujung yang sini. Yang satunya saya pegang di sini. Bentar. Oke. Ini untuk kabel coilnya yang merek Seiwa yang standar. Panjangnya kurang lebih 30 cm. Untuk hambatannya setelah saya cek ukurannya segini nih. Nih. 2,1 ohm. Lumayan bagus kalau saya. Ini untuk yang kabel coilnya, jadi yang dari coil ke delco. Dicoba dari ini ya, dari delco yang menuju ke busi. Nih, satu. Saya ambil satu aja buat itu ya, mewakili dari itu 4 busi yang lain. Jadi satu aja nggak apa-apa. Saya cek lagi. Ini harusnya pas banget nih. Ya, ini untuk yang kabel busi dari merek Seiwa. Jadi ini kabel busi yang dari delco untuk menuju ke satu persatu businya. Ukurannya mantap, padahal masih standar. Cuma 1,0 ohm. Lumayan. Masih bagus, masih bagus. Padahal ini standar ya, made in-nya Jepang. Kemudian lanjut ke yang merek Ikar. Katanya sih racing, tapi nggak tahu racing beneran atau ya cuma tampilannya aja. Soalnya banyak yang mengatasnamakan racing tapi hambatannya gede, yaitu namanya standar. Tapi lebih parah kalau memang hambatannya lebih besar dari yang merek Seiwa, berarti kabel businya lebih parah. Oke. Nih yang kabel merek Ikar. Saya tes. Saya tes dulu ya, saya uji coba dulu. Oke, ini untuk yang kabel coilnya yang merek Ikar yang paling panjang. Ini ukurannya hambatannya sekitar 3 ohm, 3,1 lah ya. Naik turun karena kabelnya nggak akurat. Maksudnya ini kabelnya udah kurang kenceng ya, yang ini yang ke arah ininya multitesternya. Ya anggap 3,1 lah ya atau 3,0. Anggap aja 3 ohm ya. Jadi ini berarti lebih besar dari kabel merek Seiwa ini ya yang standar. Oke, kita pending dulu untuk videonya soalnya udah adzan. Lanjut nanti ya. Langsung dilanjut lagi. Mohon maaf tadi ada azan jadi harus di pending dulu. Dan ini langsung saya lanjut lagi untuk videonya. Jadi tadi kan udah dites untuk hambatan dari kabel ikarnya yang untuk ke coil yang panjang ini. Itu hambatannya sekitar 3 ohm. Tadi yang belum berarti untuk kabel ininya, kabel yang mengarah ke sini ya, ke busi. Jadi dari delco atau dari distributor yang langsung menuju ke busi kayak gitu. Oke, langsung aja diuji coba. Dan di sini ini kan kalau kabel yang ini racing kuningannya masuk banget ke dalam. Susah atau enggaknya nanti saya coba dulu ya. Soalnya masuk banget. Oke, biar teman-teman lihat ya untuk hambatannya berapa. Ya saya tidak bermaksud mau menjatuhkan merek Ikar ya. Jadi
Kalau teman-teman mau beli merek IKAR ya silakan aja, silakan. Saya tidak menghalangi atau bahkan membuat kecewa buat teman-teman mungkin yang sudah beli kayak gitu. Ya kalau dipakai hambatannya besar ya nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya perbedaannya itu nanti pengapiannya besar atau kecilnya itu berpengaruh dari hambatan atau itunya ya, ohm yang ada di kabel busi itu. Jadi ini saya uji coba yang dari distributor menuju ke busi. Ini saya ambil satu buat perwakilan ya. Nih yang pendek itu yang ke busi. Bisa nggak ya? Oh bisa. Ini di sini hambatannya ini ya udah sambung semua kabel-kabelnya. Untuk hambatannya kabel busi IKAR yang dari distributor ke busi itu untuk hambatannya sekitar 1,7 ohm ya, cukup lumayan besar daripada yang merek Seiwa. Kalau yang Seiwa kan tadi 1,0, yang panjangnya yang dari coil sekitar 2, ya masih rekor hambatan. Oke, langsung saja ya, dilanjut pengetesan hambatan pada kabel busi yang terakhir ini ya, kabel busi rakitan A23 Engineering yang paling terakhir, karena tadi yang kabel merek Seiwa dengan kabel yang merek IKAR sudah dites semua dan hambatan yang paling kecil masih dipegang sama yang merek ini Seiwa. Untuk yang IKAR itu tampilannya saja yang racing, tapi ini hambatannya masih terlalu tinggi ya, memang selisih sedikit sama yang merek Seiwa. Ya buat teman-teman kalau yang untuk hanya modifikasi biar kelihatan mesinnya lebih clean atau mungkin biar kelihatan racing look di mesin pakai merek IKAR tidak masalah. Tapi kalau yang hanya ingin BBM-nya lebih irit, tarikannya lebih enteng dari kedua tadi yang udah saya tes, saya recommended pakai yang Seiwa. Tapi kalau yang ini yang rakitan A23 Engineering ini belum saya tes, makanya ini langsung saya tes. Ini ya buat pembuktian buat teman-teman. Tadi kan yang dua udah dites, tinggal yang ini yang belum dites. Oke. Ini ukurannya masih tetap sama, pakai ukuran 200K di multitesternya. Sebentar ya. Jadi ini kabelnya memang agak kurang kencang. Kadang mau baca, kadang tidak. Jadi ukurannya itu naik turun. Nggak akurat banget. Jadi pusing saya mau ngetesnya. Ini ya. Cari yang posisi yang pas tuh agak susah di sini. Oke, ini jadi tangan saya nggak bisa gerak dikit-dikit karena kabelnya memang udah kendor untuk yang dari multitesternya. Tapi ini udah saya tes dan ukurannya nih untuk yang kabel hambatan dari kabel coilnya yang menuju ke delco itu sekitar 1,0 ohm. Jadi kecil banget. Bahkan ya ini turun lagi nih 0,9, ya kurang lebihnya 1,0 ya, balik lagi karena ini kabelnya juga kurang kencang. Untuk yang di multitester ya saya bikin tengah-tengahnya saja 1,0 atau 1 ohm. Jadi ini sepanjang kabel ukuran 30 cm ini bisa menyentuh angka 1,0 ohm, daripada yang merek Seiwa tadi itu sekitar 2, kalau yang merek IKAR 2,5 ke atas ya, masih cukup tinggi banget, hampir menyentuh 3. Kalau yang ini kecil, sekitar 1 ohm. Tadi ya turun-turunnya 9. Ya saya bikin 1 ohm saja udah cukup. Oke, jadi dari pengetesan hambatan kabel busi yang merek Seiwa dari pabrikan Jepang yang asli dengan merek IKAR dan
Yang terakhir kabel rakitan A23 Engineering, itu kabel yang hambatannya paling kecil untuk kelas, kalau yang ini ikutnya kelas racing ya, berarti ya udah beda tingkat dengan yang kabel sewa dengan yang IKAR. Kalau yang IKAR katanya racing tapi speknya masih dikatakan sama dengan yang standar, bahkan lebih buruk daripada yang merek IKAR. Tapi mohon maaf sebelumnya saya belum maksudnya tidak bermaksud untuk ini ya menjatuhkan merek IKAR. Kalau yang hanya mau modifikasi saja biar tampilan mesinnya kelihatan clean, ya pakai merek IKAR kayak gitu. Oke, jadi mungkin cukup itu saja untuk video kali ini. Buat teman-teman kalau yang berminat mau pakai kabel ini ya A23 Engineering yang terbaru, bisa hubungi ini ya Instagram saya yang ada di kolom deskripsi, atau DM aja langsung nih ya Instagramnya. Kalau telepon saya sudah tidak bisa melayani telepon satu persatu karena saya kerjanya juga banyak banget sekarang, nggak melayani telepon satu persatu. Jadi kalau yang serius mau pesan langsung aja DM, nanti bisa saya hubungi secara langsung kayak gitu. Dan untuk pengetesan apinya saya taruh di akhir video. Saya ucapkan terima kasih yang menonton sampai dengan akhir. Saya Novan Patria, mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Dadah. Pengujian loncatan api kabel coil yang terbaru dari A23 Engineering ya. Jadi ini kabel businya akan saya uji coba percikan apinya seberapa panjang, nanti dilihat ya. Apinya warnanya bukan cuma sekedar biru, tapi warnanya putih ya. Jadi warna api yang terbagus itu bukan biru tapi putih ya. Jadi ini pengapiannya biru agak putih-putihan. Jadi pengapiannya memang benar-benar gede banget dengan hambatan tadi waktu diuji coba kan sekitar 1, itu ya 1,5 ohm. Ya intinya untuk kabel coilnya sekitar 1,5 ohm. Kemudian untuk yang nanti kalau diperpendek untuk kabel businya ya nanti sekitar 9 ya, 9 ohm atau sekitar 1 ohm kayak gitu. Oke, mungkin cukup itu aja.